Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita, dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Nah, ilmu akhlak yang menjadi mata kuliah kita pada kali ini itu pasti ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, gitu ya. Untuk mewujudkan sesuatu tindakan yang baik, mewujudkan suatu hubungan yang baik, menjadikan orang itu dianggap baik, sehingga dia bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, itu tidak mungkin dia berdiri dengan satu ilmu saja. Nah, maka dari itu, di sini kita akan membahas hubungan-hubungan ilmu akhlak ini dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga apa, kita tahu ini fokusnya apa, ilmu akhlak itu fokusnya apa, pembahasannya apa saja, sedangkan ilmu yang lain juga begitu. Nah, maka dari itu penting kiranya disimak penjelasan kali ini, dan tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, atau yang pertama ya, kita akan membahas tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Nah, antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid memiliki hubungan yang bersifat berdekatan, sebab di antara keduanya terdapat kesamaan sumber normatif teologis, sekaligus aspek tipologi pemikiran yang sama, yakni sama-sama membahas tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan bahwasanya ilmu akhlak itu, kalau kita anggap ilmu akhlak ini adalah untuk semua ya, untuk semua elemen masyarakat tanpa memandang agama, maka tidak ada kaitannya ya ilmu tauhid ini dengan ilmu akhlak. Tapi ketika kita membahasnya dalam ruang lingkup keislaman, agama Islam, secara tidak langsung ilmu tauhid ini, ilmu akhlak ini berdekatan dan berhubungan dengan ilmu tauhid. Karena apa? Karena kesamaan sumber, gitu ya. Kesamaan sumber utamanya dari ilmu akhlak ini sebenarnya adalah wahyu atau Al-Quran dan hadis. Demikian juga ilmu tauhid. Makanya di sini karena ada kesamaan sumber tersebutlah, nah, kita sebagai hamba Allah, gitu ya, mempunyai hubungan dengan Allah, yang mana hubungan itu tidak hanya dari konsep kepercayaan kita, tapi juga dari konsep bagaimana kita memenuhi hak-haknya Allah. Kita berperilaku baik kepada Allah. Nah, ilmu akhlak menurut Ahmad Amin adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagian orang kepada orang lain, tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang seharusnya diperbuat. Nah, ini definisi ilmu akhlak di pertemuan sebelumnya ya. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Tuhan. Gimana kita mengesahkan Allah itu? Katanya Allah itu Maha Satu. Nah, gimana kita berdalil? Kita mempunyai argumentasi, kita percaya benar bahwasanya Allah itu hanya satu, dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Kalau misalkan Allah itu benar-benar Tuhan, kita harus tahu bahwasanya Allah itu suci atau terhindar atau bersih dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan ilmu antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid ini dapat dilihat melalui beberapa analisis. Nah, apa itu? Yang pertama, dari segi objek pembahasannya. Ilmu tauhid membahas masalah Tuhan baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, memang ya, ilmu tauhid ini membahas tentang sifat Allah, zatnya Allah. Zat itu istilahnya eksistensi Allah, keberadaan Allah. Zat itu enggak hanya materi ya, enggak hanya materi yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita raba, tapi Allah juga punya zat, gitu ya. Cuman panca indera kita tidak bisa menjangkau zatnya Allah dan perbuatannya. Nah,
zat Allah yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita sentuh, itu juga punya perbuatan-perbuatan. Allah itu juga berbuat gitu loh. Karena nggak mungkin Tuhan nggak berbuat kan, Tuhan cuma diem aja, Allah cuma diem aja gitu kan, nggak mungkin. Nah maka dibahas pembahasan ilmu tauhid itu di dalam ilmu tauhid dibahas itu. Layakkah Allah itu mempunyai perbuatan ini? Layakkah Allah itu sebagai Tuhan itu berbuat seperti ini? Nah gitu. Kepercayaan yang teguh kepada Tuhan akan menjadi landasan sehingga perbuatan yang dilakukan manusia semata-mata karena Allah. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Nah, maka kalau kita percaya Allah itu satu, Tuhan kita, kemudian satu, kemudian tahu bahwasannya yang menciptakan kita itu Allah, yang memberi mata kita Allah, mulut kita itu Allah, yang memberikan semua apa yang kita miliki itu Allah, sehingga kita itu bisa hidup sesuai normal, sesuai orang-orang yang lain. Nah maka kita akan ikhlas. Kalau kita menjalankan perintah Allah itu kita akan ikhlas. Disuruh sholat kita juga sholat tanpa ada istilahnya ancaman-ancaman yang datang pada diri kita. Nah karena apa? Karena kita berterima kasih kepada Allah gitu. Nah, kita memang hamba. Kok tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Firman-Nya, padahal Allah berfirman gitu ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan mukhlisin lahuddin hunafa, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah di sini dari segi objek pembahasannya, kalau ilmu tauhid itu kita tahu apa yang kita miliki semuanya dari Allah, sehingga kalau dalam ilmu akhlak kita berhubungan dengan Allah, kita menjadi ikhlas. Nah kemudian selanjutnya, yang kedua dari segi fungsinya. Fungsinya ilmu tauhid menghendaki agar seorang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafalkan rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar saja. Terus kita tahu dalil-dalilnya, enggak. Tapi yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Nah, karena ilmu tauhid itu mengajarkan tentang rukun iman, maksudnya gitu ya. Dan dalam rukun iman itu kita semuanya diajari untuk selalu bertauhid, untuk selalu mencontoh, percaya gitu ya, bukan mencontoh, percaya kepada apa yang disebutkan di situ, sifat-sifat Nabi, misalkan ya malaikat itu selalu mengerjakan kebaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, layak sunnah ma'amarahum, tidak pernah melanggar atau membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalkan Allah itu mempunyai sifat alim, kemudian sifat penyayang, sifat-sifat yang baik yang ada dalam Asmaul Husna, sehingga apa? Kita bisa mencontoh, oh kita harus jadi orang yang penyayang, kita harus menjadi orang yang penyabar. Nah, misalkan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang alim, yang punya sifat untuk mengetahui berbagai macam ilmu. Nah, jadi yang terpenting itu adalah meniru dari subjek rukun iman itu. Misalnya jika seorang beriman kepada malaikat, maka yang dimaksudkan antara lain adalah agar manusia menurut sifat-sifat terdapat pada malaikat. Seperti sifat jujur, amanah, tidak pernah durhaka dan patuh, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, dan agar manusia merasa diperhatikan serta diawasi oleh para malaikat sehingga ia tidak berani melanggar larangan Tuhan. Dengan demikian maka percaya kepada malaikat dan akan membawa kepada perbaikan akhlak yang mulia. Karena manusia ini kalau nggak diawasi ya terserah gitu ya, terserah apa yang dia lakukan. Itu manusia seperti itu memang. Ya mau nggak mau kalau kita sadar bahwasanya
Di dalam rukun iman itu kita percaya adanya malaikat, yang malaikat itu ada yang mencatat amal kita, gitu kan. Otomatis kita mau melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik, itu akan mikir, oh iya nanti dicatat malaikat. Akan tetapi kan secara tidak langsung kalau orang yang nggak percaya dengan Allah gitu, atau dia itu tidak memperhatikan ya, tidak menjalankan agama dengan baik, maka ya kalau saya begini yang penting kan tidak ketahuan polisi gitu. Yang penting nggak ada yang melaporkan, ya nggak akan dihukum saya. Padahal di akhirat nanti semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita katakan itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilmu tauhid tampil dalam memberikan bahasan terhadap ilmu akhlak gitu ya. Dan ilmu akhlak tampil memberikan penjabaran dan pengamalan ilmu tauhid. Ilmu tauhid tadi kan malaikat tidak tidak durhaka, jujur, amanah, selalu mengawasi kita. Nah, ilmu akhlak itu memberikan penjabarannya. Oh, kita harus baik, oh kita harus melakukan ini, menolong orang lain, kita harus ikhlas dan lain sebagainya. Tauhid tanpa akhlak yang mulia tidak akan ada artinya, dan akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Selain itu, tauhid memberikan arah terhadap akhlak. Dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Disinilah letaknya hubungan yang erat dan dekat antara tauhid dan akhlak. Nah, saling berdekatan itu semuanya. Nah, selanjutnya adalah hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Nah, tasawuf ini tentang hati ya. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Yang ada pada diri kita ini, keburukan jiwa ini. Tujuan ilmu tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Dalam artian begini, akhlak itu kan perbuatan ya, tindakan, perbuatan, ucapan. Bisa saja saya di depan kalian itu baik gitu kan, senyum. Tapi di dalam hati saya bisa saja saya ini sebenarnya dongkol, saya ini sebenarnya marah, saya ini sebenarnya dendam, saya ini sebenarnya misalkan ya suudon dan lain sebagainya. Dan tasawuf itu mempelajari tentang hal-hal yang ada dalam jiwa, dalam hatinya, hati kita itu. Dipelajari kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat kotor itu. Sehingga kita tidak hanya kalau di depan orang itu senyum, tapi di belakang dia itu mencibir, menghina, menghunjing gitu kan. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu ya, hatinya juga harus bersih. Oh, jangan dikira misalkan saya ini pakai kopiah gitu ya, pakai kopiah seakan-akan guru gitu kan, baik, padahal ya belum tentu juga dalam hatinya bagaimana. Nah, di sini ilmu tasawuf itu membersihkan hati gitu ya, membersihkan hati. Ketika mempelajari tasawuf, kita akan mengetahui bahwa dalam Al-Quran dan hadis juga sangat mementingkan akhlak. Gitu. Nah, Al-Quran dan hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, sifat sosial, rasa keadilan, tolong menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu dan berpikir lurus. Nah, ini juga kalau kita wujudkan dalam perbuatan kan nanti akhlak jadinya, kan gitu. Orang sabar itu kan ya nggak hanya mungkin diamnya dalam hati, menata hatinya itu tasawuf, tapi dia mengekspresikan dalam perbuatannya itu adalah akhlak, nah, gitu ya. Nilai-nilai serupa ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya dari masa kecil, dilatih dari masa kecil itu, diajarin sabar, diajarin berbagi, diajarin jangan mengganggu orang lain, gitu kan, jangan menganiaya orang lain. Jadi hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam adalah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf. Dengan kita itu mengelola tindakan kita gitu ya,
dengan kita mengelola tindakan kita kan misalkan pengen marah ini kan, kita kelola, kita rem tindakan-tindakan kita mau mengumpat, kita mau memukul, kita mau membalas dan lain sebagainya, ditahan dengan ilmu akhlak itu. Tapi kan di hati masih bergejolak gitu kan. Nah, makanya bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf. Sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Sedangkan kalau kita sudah menahan daripada tindakan-tindakan kita, perbuatan kita dan ucapan kita, baru nanti hati itu akan tertata. Nah, yang awalnya marah, pengen mengumpat, pengen berkata kotor, misalkan gitu ya. Tapi dengan sendirinya diolah dengan tasawuf itu, kita harus sabar, kita harus ikhlas dan lain sebagainya. Itu kita tidak akan mudah untuk kita akan dapat mengelola tindakan dan hati kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas antara hubungan ilmu akhlak dengan psikologi. Nah, ini psikologi itu kan ilmu jiwa ya. Nah, psikologi atau disebut juga dengan ilmu jiwa merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang gejala-gejala kejiwaan dilihat dari perilaku. Nah, gejala-gejala kejiwaan ya dilihat dari perilaku. Anak ini perilakunya gimana? Nah, anak ini, orang ini mempunyai perilaku seperti ini. Ada nggak gejala-gejala kejiwaan? Misalkan ya jiwanya itu dari kecil, misalkan apa? Sering menerima kekerasan dari kecil, misalkan sering apa istilahnya nggak keturutan gitu ya, keinginannya tidak pernah ada yang membimbingnya, itu gejala-gejala jiwa gitu ya, penyakit jiwa yang nanti berdampak kurang baik. Karena apa ya, kan ada ya sampai orang itu aneh gitu ya, mohon maaf ini jadi psikopat, kan gitu ya. Jadi kalau dia nggak melakukan kejahatan kepada orang lain itu nggak puas dirinya itu. Jadi dia itu hiburannya gitu ya. Hiburannya itu berbuat kejahatan kepada orang lain. Kan ini kan sakit jiwa ini. Nggak hanya gila saja, enggak ya. Gila itu kan nanti sudah konslet lah saraf-sarafnya itu. Tapi kan berawal dari situ terus gitu kan. Jiwa ini nggak pernah diolah, dia hanya memendam perasaannya saja dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan tergoncang gitu loh, nggak ada yang mengimbangi. Tuh kita itu kalau hidup ya, makanya yang namanya ujian itu kan nggak sama ya kita ya. Ada orang diuji dengan hartanya, maksudnya miskin. Ada orang diuji dengan perilaku saudaranya yang kurang baik. Ada orang yang diuji dengan misalkan kenikmatannya diambil, maksudnya itu kenikmatan diambil itu bisa saja awalnya keluarganya utuh terus meninggal semua gitu kan. Bisa saja dia itu kenikmatan yang lain, misalkan awalnya kaya kemudian jatuh miskin dengan tiba-tiba gitu ya. Dengan hanya waktu mungkin sebulan 2 bulan, yang awalnya itu hidup enak kemudian harus hidup yang serba kekurangan. Ya beda-beda, Allah itu memberikan ujiannya kan beda-beda. Maka dari itu psikologi atau dengan adanya ilmu jiwa ini penting untuk ngobatin orang-orang seperti itu. Misalkan ya tentara setelah perang, di perang itu kan keadaan kacau, bertaruh nyawa, melihat darah, kemudian yang membunuh orang dan lain sebagainya, maka dapat menggoncang jiwanya gitu loh. Dapat menggoncang jiwanya, tertekan. Sedangkan ilmu akhlak merupakan cabang ilmu yang belajar tentang perilaku dan tingkah laku manusia. Jadi istilahnya hampir sama dengan psikologi, dengan tasawuf hampir sama. Cuman kalau psikologi itu kan ada ilmunya sendiri, ada alatnya sendiri dia. Kalau tasawuf itu alatnya apa ya? Kitab-kitab itu. Sedangkan kalau psikologi itu kan ada alatnya sendiri. Oh ini hormonnya apa, ini nanti menjadi apa. Dia kalau begini menjadi apa nanti. Ada loh banyak kan orang yang sakit karena jatuh cinta kan gitu. Maka kalau dilihat dari aspek pokok kajian, kedua ilmu ini memiliki keterikatan yang sangat erat, gitu kan? Karena keduanya sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Nah, mempelajari tingkah laku manusia. Namun keduanya menitikberatkan pada fokus kajian yang berbeda.
Kalau ilmu jiwa, fokus kajiannya pada gejala kejiwaan manusia. Gejala-gejalanya itu ada. Orang ini kok suka ini, suka ini, suka ini gitu kan. Oh, nanti takutnya seperti ini kan gitu. Gejala-gejalanya itu ada. Sedangkan ilmu akhlak memfokuskan pada tingkah laku manusia dari segi baik dan buruknya. Nah, bisa saja kayaknya baik-baik, orangnya baik-baik begini, ternyata memang dalam kejiwaannya itu suka, dia istilahnya gini, berbuat sama orang karena ada tujuan jahat gitu. Dan sedangkan kalau tingkah laku, kalau akhlak itu kan kita mempelajari apakah kita berbuat seperti ini itu baik atau buruk atau bermanfaat. Kita melakukan kebaikan kepada orang itu juga baik jadinya atau malah buruk kan gitu. Ya kita kan tidak tahu. Mungkin kita anggap baik, orang anggap tidak baik. Kita itu pengen berbagi, ternyata orang anggapnya pencitraan misalkan begitu. Sama seperti ketika pemilu gitu kan, semuanya dikasih duit gitu kan, buatkan acara, santunan dan lain sebagainya, ternyata biar dipilih. Nah, apakah dari segi ilmu akhlak santunannya itu jadi jelek kan? Enggak. Nah, tapi tujuan selanjutnya inilah yang jelek nanti. Dalam artian begini, para calon pemimpin daerah intinya begitu ya, atau para calon legislatif yang dipilih itu dengan mengadakan santunan biar dia dikenal orang, biar dianggap orang baik sehingga dia dipilih, itu kan ya nggak sedikit keluar biaya. Sehingga ketika kenyataannya dia itu tidak terpilih, tidak jadi, bisa tergoncang jiwanya gitu loh, ya kan? Awalnya dia baik-baik, niat jahat dari awal dia itu, niat baik dia itu pengen pengen memimpin, pengen menjabat itu, akhirnya apa? Menjadikan dia tidak baik karena kejiwaannya tergoncang. Kan ada rumah sakit di Sidoarjo itu khusus untuk para calon-calon pemimpin legislatif atau pemimpin daerah itu yang tidak jadi. Memang sengaja dibuatkan di sana gitu loh. Agar apa? Agar orang-orang ini ya sembuh lah ya. Karena sudah habis duit banyak tapi nggak jadi. Oke. Pada dasarnya manusia memiliki dasar potensi baik dan buruk dalam kehidupannya. Jelas ya. Pusat dari kebaikan dan keburukan itu adalah kondisi jiwa atau batin manusia. Ya, bukan perilaku sebenarnya. Pusatnya itu kan jiwanya. Hatinya ini. Apabila jiwa manusia itu penuh dengan kebaikan, maka secara otomatis akan menggiring manusia itu untuk berbuat kebaikan. Jika kita dididik terus baik dalam keseharian kita, diberikan contoh yang baik, dinasihati yang baik, kemudian kita itu ditunjukkan, oh ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Nah, itu kan otomatis akan dipenuhi kebaikan. Terus kita dipantau, benar-benar dipantau oleh orang tua, kemudian oleh guru kita itu dipantau. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam jiwa manusia itu dipenuhi dengan keburukan, keburukan di sini istilahnya ya dia terbiasa dari kecil itu melihat hal-hal yang tidak baik itu di depan dia. Dalam contohnya saja lah, misalkan cara berpakaian gitu ya, cara berpakaian. Ini dalam konteks Indonesia ya, jangan dalam konteks mana itu istilahnya orang di luar Islam, jangan, atau orang di Eropa, katakan begitu ya. Dalam konteks umat Islam, misalkan di Indonesia, misalkan kita jalan-jalan nggak pakai baju, pakai kolor doang di mana ini, di sekitar kita lah, kan aneh gitu ya, terlalu aneh gitu, seperti itu, sehingga kurang baik kayak gitu tuh. Nah, kalau dari kecil kita melihat hal seperti itu sebuah kebiasaan, dari keluarga kita dicontohkan tidak baik, ya gitu ya. Di keluarga kita dicontohkan nggak baik, maka ya secara otomatis akan menjadikan manusia itu berbuat keburukan, kemungkaran, kekejian, kejahatan, dan dosa. Jadi hal-hal yang menunjukkan keburukan, kemungkaran, kekejian, dan kejahatan, dan dosa ini, ya terbiasa dia dari kecil itu. Tidak ada yang ngasih, terbiasa melihat, nggak ada yang ngasih tahu. Kalau itu nggak baik, itu dosa, itu apalagi, tidak dikasih tahu. Kemudian tidak dipantau, ya sudah. Nah, akhirnya kan begitu ya, tidak dipantau, tidak ada yang nasehatin ya.
Akhirnya dia terbiasa, oh saya dulu kayak gini melihat enggak apa-apa, dulu bapak saya begini enggak apa-apa saya, nah gitu. Dulu apa itu enggak apa-apa, nah, jangan begitu ya, enggak bisa. Kita mempunyai tanggung jawab, terutama tentang tanggung jawab ya, nanti kita akan bahas. Kita itu mempunyai tanggung jawab, gitu loh. Jangan lepas dari tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, benang merah hubungan antara ilmu jiwa dengan ilmu akhlak yaitu simbiosis mutualisme, yakni saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ilmu jiwa butuh kepada ilmu akhlak. Demikian juga ilmu akhlak butuh dengan ilmu jiwa, karena ilmu jiwa memfokuskan pada kajian gejala kejiwaan yang wujudnya melalui perilaku. Kan kejiwaan kan diwujudkan oleh perilaku. Gak mungkin kita ngamati gimana orang kejiwaannya terus pas dia diem, ya udah diem aja paling. Tapi kan kita tahunya dari perilakunya. Sedangkan ilmu akhlak mempelajari tentang perilaku itu sendiri. Dilihat dari baik buruknya, maka ilmu jiwa dapat mengambil manfaat dari kajian ilmu akhlak untuk menjadi bahan referensi dalam kajiannya, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu ya. Ilmu akhlak juga sebaliknya dapat mengambil banyak manfaat dari hasil kajian dari ilmu jiwa, karena ilmu akhlak mengkaji tentang baik buruknya manusia yang pada akhirnya akan memberikan penilaian tentang baik dan buruknya tindakan seseorang. Maka agar dapat memanfaatkan hasil kajian ilmu jiwa tentang perilaku orang tersebut, apakah suasana batinnya itu telah dipenuhi dengan kebaikan atau keburukan. Dan jika seseorang itu jiwanya dipenuhi dengan keburukan, akan cenderung berbuat buruk. Gitu ya. Sebagai contoh lah istilahnya, saya nggak mandang buruk, nggak mandang buruk istilahnya orang yang suka berkata kotor ya. Tapi dari situ saja gitu loh, dari situ saja istilahnya ya orang itu apa ya, dapat dinilai gitu, dapat dinilai orang ini hatinya gimana, batinnya gimana gitu. Walaupun nggak mesti harus orang yang selalu berkata kotor itu buruk ya, karena kan mungkin di sini dianggap perkataan kotor, tapi di tempat lain enggak, misalkan gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, jika seorang itu dipenuhi dengan kebaikan, maka orang itu akan cenderung berbuat baik. Memang di Indonesia ini masalah berbuat baik ini ya cenderung cenderung dianggap orang polos gitu, orang katrok. Maka ya akhirnya ya nggak ada yang suka gitu loh. Kamu terlalu polos, terus akhirnya kan gampang dibohongin karena terlalu baik gitu kan, terlalu percaya sama orang akhirnya mudah dibohongi kan gitu. Oke, selanjutnya, nah hubungan ilmu akhlak dengan hukum Islam. Hukum Islam ini penting ya karena perilaku. Hukum Islam itu kan yang dinilai perilakunya, perilaku kamu itu benar atau tidak, benar atau salah dalam standar syariat Islam. Nah, hukum Islam adalah seperangkat aturan. Nah, aturan itu seperti undang-undang seperti itulah ya, yang berisi hukum-hukum syarak. Hukum syarak itu ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, halal, haram gitu ya. Yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang difahami dan digali dari Al-Quran dan hadis serta dari syarak lainnya. Jadi hukum Islam itu landasannya tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi ada namanya metode ijtihad. Nah, gitu ya, metode ijtihad. Dengan demikian, hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang Muslim termasuk akhlak. Nah, jadi akhlak itu istilahnya ya cabangnya ya. Karena kan hukum Islam itu kan tindakan kita dari melek sampai kita tidur lagi. Nah, gitu ya. Karena kalau orang tidur kan tidak terkena hukum dia, tidak terkena aturan, karena kan akalnya tidak ada. Tapi dari melek sampai dia tidur lagi sebenarnya itu berkaitan dengan hukum Islam kita ngapain. Nah, itu semuanya berkaitan dengan hukum Islam, dan akhlak itu juga berkaitan dengan itu. Makanya seakan-akan bahwa akhlak itu bagian daripada hukum Islam tersebut. Nah, maka disinilah titik temu hubungan antara ilmu akhlak dengan hukum Islam. Yakni sama-sama mempelajari tentang perbuatan manusia dengan tujuan memperoleh kebahagiaan. Nah, kamu itu kalau makan pakai tangan kanan, gitu. Itu akhlak, gitu. Tapi juga dalam hukum Islam dibahas, gitu. Karena gitu ya.
Kamu kalau makan itu jangan, misalkan jangan ngecap. Itu kan dalam hukum Islam apa namanya, dalam akhlak dibahas. Misalkan dalam konteks kita tidak baik gitu ya, dalam konteks Indonesia ini tidak baik. Kamu kalau makan itu cuci tangan dulu. Nah, kalau di barat kan kalau makan pakai sendok atau garpu atau pisau kan gitu. Maka hubungan antara ilmu akhlak dengan hukum Islam adalah akhlak dapat mendorong seseorang untuk tidak berpikir dan berbuat keburukan, gitu ya. Tidak mendorong seseorang untuk tidak berpikir dan berbuat keburukan, tidak menghayal yang tidak berguna. Sedangkan hukum Islam dapat menjaga hak milik manusia dan mencegah orang untuk melanggar sesuatu yang memang dilarang oleh syariat, oleh syarak. Nah, jadi kita itu kalau belajar akhlak jangan istilahnya jangan berbuat keburukan lah kita bisa ngerem lah gitu. Terus janganlah kita menghayal tidak berguna, menghayal jangan kita orang biasa menghayal nikah sama artis cantik siapa, nggak berguna. Nah, atau kita menghayal istilahnya pengen jadi orang kaya punya mobil apa, angan-angan yang ya walaupun itu istilahnya secara hukum itu apa namanya ya, secara hukum itu tidak kena hukuman gitu kan, cuma ngayal gitu kan, angan-angan saja. Tapi kan kalau ada kesempatan, ada waktu, bisa saja kita melakukan keburukan tersebut kan gitu. Cuman dalam hukum Islam ya kita kan jangan sampai melanggar. Allah itu merintahkan apa, Nabi merintahkan apa, Nabi nyuruh apa, Nabi ngelarang apa, Allah ngelarang apa. Nah kita kan tahu sehingga kita itu kalau istilahnya berbuat itu dilarang gitu loh. Nah, misalkan apa, jangan berzina, jangan lesbian, LGBT, jangan konsumsi narkoba. Nah itu apa namanya, sehingga hidup kita itu kalau nggak berkaitan dengan itu ya bahagia gitu loh. Kita bahagia versi ajaran Islam. Nah, hubungan antara ilmu akhlak dengan hukum Islam sangat erat terkait erat. Ilmu akhlak mempelajari dan pada akhirnya menilai tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk, sedangkan hukum Islam yang akan menentukan sanksi, gitu, hukumannya apa apabila perbuatan atau perilaku manusia itu sudah menyentuh atau melanggar hak orang lain. Nah, kadang orang itu kan nggak tahu kan ini melanggar hak orang lain atau tidak. Kita mau makan harta haram atau hartanya orang lain atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu hubungan ilmu akhlak dengan pendidikan. Nah, ini perlu ini karena kita namanya pendidikan itu nggak ada habisnya ya. Seiring apa namanya perkembangan zaman sampai hari kiamat pun yang namanya pendidikan itu harus terus dilakukan, terus digalakkan. Tujuan dari pendidikan Islam adalah menjadikan manusia berakhlak baik dan mulia. Ya, salah satu tujuannya itu. Dan kata lain bahwa akhlak merupakan tujuan dari pendidikan Islam. Muara dari proses panjang yang dilakukan dalam pendidikan, baik mulai perbaikan kualitas guru, metode pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, kelengkapan bahan dan referensi dan lainnya tidak lain yaitu untuk mencapai akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan. Ya, karena kita sekolah itu kan ya biar pintar juga biar jadi orang baik kan gitu. Jadi orang baik, jadi orang pintar, jadi orang patuh. Sehingga peradaban manusia terus berkembang. Bukan istilahnya kita itu sekolah malah kita jadikan penjahat kan. Nah, gitu ya. Kecuali ya kita mempunyai tujuan yang lain gitu loh. Kita mempunyai motivasi lain untuk belajar sesuatu. Ya seperti contoh misalkan begini, kita belajar militer misalkan. Kalau memang kejiwaannya atau mungkin kondisi-kondisi tertentu kan bisa jadi ya menggunakan keahliannya itu untuk misalkan menggunakan pisau, menggunakan senjata api dengan berbuat kejahatan kan begitu. Nah, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan memang memiliki hubungan dan kaitan yang sangat erat. Nah, sangat erat kaitannya ya. Sama-sama meletakkan objek kajiannya pada perilaku manusia. Nah, ilmu akhlak merupakan bagian dari ilmu pendidikan, nah, gitu ya. Karena pendidikan itu kan macam-macam kan gitu. Nah, begitu juga sebaliknya bahwasanya ilmu
bahwasanya dalam ilmu pendidikan di dalamnya terkandung ilmu akhlak. Contohnya seorang siswa apabila sudah diajari tentang doa makan dan ketika makan belum mempraktekkannya, maka dalam ilmu akhlak siswa tersebut dinilai akhlak makannya tidak baik. Kan dididik, diajari menghafal doa sebelum makan. Sedangkan kalau dia makan sudah hafal, ya, secara pendidikannya diajari sudah hafal dan dia tidak mempraktekannya, maka dianggap dalam ilmu akhlak itu akhlaknya kurang baik, tidak baik. Gitu. Pak, tapi kan nggak mempunyai konsekuensi apa-apa, ya memang nggak. Itu kan yang istilahnya apa ya? Yang istilahnya itu kecil ya. Istilahnya itu masih hal-hal kecil. Ya tidak berkonsekuensi apa-apa, tapi hal besar. Ya kan? Misalkan dia tidak mau berbakti sama orang tuanya, akhirnya memberi dampak kepada orang tuanya. Misalkan apa? Orang tuanya sakit, bahkan sampai bisa meninggal. Walaupun dia tidak membunuhnya gitu, dia nggak niat membunuhnya, tapi kan dengan akhlak yang buruk dia, kan gitu, dengan tingkah lakunya yang tidak baik itu, akhirnya tergoncanglah jiwanya, misalkan begitu, atau hartanya habis untuk apa namanya, mengganti hasil daripada tingkah laku nakal anaknya. Kan, akhirnya kan begitu kan, gimana? Gitu ya. Nggak baik kan? Oke. Sekarang yang terakhir adalah ilmu akhlak, hubungan ilmu akhlak dengan filsafatnya. Karena kita dengan filsafat. Nah, ilmu akhlak yang juga lazim disebut dengan etika merupakan cabang filsafat. Filsafat itu apa tuh, Pak? Filsafat itu adalah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam dengan akal. Jadi maksudnya begini, filsafat itu adalah, sekarang disebut ilmu lah ya. Bukan sekarang, dari dulu ya ilmu. Tapi pada intinya gimana kita itu mengetahui sesuatu itu secara mendalam. Kenapa kertas itu bisa terbakar? Itu kan kalau kita ya sudah terbakar aja, itu kehendak Tuhan gitu. Tapi filsafat enggak. Dicari dengan detail apa zat-zatnya, kenapa kok bisa api itu ada terbakar, karena apa zatnya, apa dan lain sebagainya. Tidak hanya itu yang simple saja. Makanya filsafat itu disebut induk segala ilmu karena apa? Karena dia mencari sebab segala sesuatu itu secara mendalam. Cuman kalau filsafat itu ditabrakkan dengan Al-Quran kan susah. Karena dengan akal kan harus empirik, dia harus nyata, harus bisa diraba, dirasakan. Apakah malaikat itu ada? Gitu. Gimana cara ngasih apa namanya, kita mencari secara mendalam? Ya kata Al-Quran ada gitu. Ya kan selesai kalau Islam begitu kan. Tapi kalau filsafat enggak bisa begitu. Gitu ya. Itu filsafat. Makanya filsafat itu induk segala ilmu. Nah, induknya segala ilmu itu filsafat. Karena kita mencari ilmu-ilmu cabang-cabang yang ada sekarang itu ya, matematika atau pendidikan matematika terapan dan apa sebagainya, itu kan hasil dari filsafat ini. Nanti kita secara mendalam kaji, kemudian di sini ada gejala ini, cabang ilmu sendiri, cabang sendiri, terus begitu. Nah, filsafat dalam coraknya yang baru mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi, dan filsafat lainnya. Nah, ini kan cabang-cabang filsafat itu secara filsafat satu, nanti kan ada kategori kan gitu kan, yaitu metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi, dan filsafat lainnya. Hubungan antara ilmu akhlak dengan logika dan estetika, karena kedua ilmu tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu akhlak. Jadi maksudnya begini, filsafat yang membahas tentang logika, etika, estetika ini, yang karena ada bahasan itu ya, ilmu akhlak ini berdekatan akhirnya. Juga secara tidak langsung namanya ilmu akhlak itu kan juga cabang daripada filsafat. Nah, yang pertama, logika adalah
pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan petunjuk bagi manusia dalam berpikir agar terhindar dari kekeliruan dan kesesatan. Kalau logika dipandang sebagai alat penimbang, mengontrol dan memeriksa sesuatu yang berasal dari pikiran, maka logika sangat kuat ikatannya dengan ilmu akhlak dari dua segi. Yang namanya logika itu kan gimana cara kita berpikir gitu loh. Ya. Gimana cara kita berpikir. Ketika kita memvonis sesuatu, oh kamu itu salah gitu misalkan. Kamu itu pemarah gitu misalkan. Kamu itu misalkan apa gitu. Kita memvonis itu. Nah, apakah logika kita benar ketika menyusun premis-premis, menyusun bagian-bagian untuk memvonis orang itu salah, kayak gitu kan? Kamu selingkuh, gitu misalnya. Kamu selingkuh, apa buktinya? Kamu chattingan dengan perempuan, gitu kan? Apakah secara logika benar itu? Gitu loh. Ya kita lihat dulu siapa ini perempuannya, ya kan? Chattingannya bagaimana, kemudian apa lagi? Lo kamu dari awal dia nggak usah memvonis selingkuh dulu, gitu kan? Itu kebiasaan manusia itu gitu. Kita itu memvonis dulu tanpa kita melihat sebab-sebab sebelumnya itu. Sedangkan filsafat itu gimana nyarinya sebab-sebab sebelumnya ini sehingga vonis kita benar. Nah, logika itu, gitu ya. Nah, yang pertama, logika dan ilmu akhlak masing-masing bertugas sebagai penimbang sesuatu. Kalau ilmu akhlak merumuskan aturan-aturan di mana manusia harus berperilaku sesuai dengan aturan itu, maka logika merumuskan aturan-aturan di mana manusia harus berpikir, gitu ya. Kalau ilmu akhlak itu bagaimana berperilaku sesuai aturan, kalau ilmu logika itu berpikir sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan itu. Apakah benar vonisnya? Apakah benar seperti itu? Gitu. Nah, yang kedua, logika dan ilmu akhlak keduanya membahas dan meneliti manusia dari segi yang bersifat kejiwaan. Kalau ilmu akhlak menyorot manusia dari segi tingkah lakunya, sedangkan logika menyorot atau memfokuskan dari segi pikirannya. Dari segi apa? Pikirannya, akalnya ini. Logika sebagai kunci untuk mengerti dan memahami tentang filsafat. Maka orang yang tidak memahami ilmu logika tidak akan mampu memahami filsafat, gitu loh. Begitu juga dengan ilmu akhlak yang pada masa akhir-akhir ini lazim disebut dengan istilah filsafat akhlak atau filsafat etika. Maka orang tidak akan mengerti filsafat atau akhlak bila tidak mengerti logika. Gitu. Ini istilahnya benang merahnya di situ. Letak hubungannya di situ ya. Yang kedua, estetika adalah ilmu pengetahuan yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Tentang seni dan keindahan. Ya. Ini indah, ini estetik. Ya kan ukurannya apa kan gitu. Dalam Islam pun ada, oh ini estetik. Ukurannya apa ya menutup orang ini pakaiannya estetik gitu kan. Ya menutup aurat kan gitu kan. Bagaimana tubuh kita semua ini bisa tertutup, ya itu kan disebut estetik. Gitu. Kalau dalam Islam kan gitu. Tapi dalam orang lain kan beda-beda lagi. Nah, kalau ilmu akhlak yang menjadi sasarannya adalah segi perilaku atau suluknya. Perilakunya ini baik atau buruk. Sedangkan ilmu estetika yang menjadi sasarannya adalah segi kelezatan yang tetap sama, yaitu manusia. Ya, sedap dipandang enggak sih? Enak dipandang kok enak ya gitu. Nah, misalkan gini, ya berpakaian aja lah ya. Misalkan makan aja lah, misalkan makan. Kalian makan soto, tapi misalkan apa? Yang berkontradiksi itu. Soto sama rendang jadi satu, gitu kan? Estetik gitu. Ya. Nah, hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu estetika adalah sangat erat. Seseorang kalau sudah terbiasa dengan keindahan, maka langkah berikutnya dia akan senang kepada akhlak yang karimah. Dalam artian bahwasanya kalau kita itu terbiasa dengan kebersihan, misalkan contoh, kita itu memang suka bersih-bersih, misalkan ya. Kita lihat contoh setelah bangun tidur, kita itu membersihkan kamar kita sebelum berangkat.
itu kan estetik orangnya. Kemudian kita itu memperhatikan penampilan, misalkan kita setrika baju kita sebelum kita sekolah, kita kerja. Nah, secara tidak langsung gitu ya, kalau orang terbiasa dengan seperti itu, maka nanti akan berpengaruh dengan perilakunya, berpengaruh dengan akhlaknya itu. Karena apa ya? Karena dia terbiasa dengan ini sesuatu yang estetik. Nah, gitu ya, sesuatu yang estetik itu terbiasa dia. Secara tidak langsung dalam alam bawah sadarnya itu dia akan berbuat baik. Nah, gitu loh. Itu istilahnya hubungannya ya antara estetik dengan ilmu akhlak tadi. Karena orang yang ya tentu ini bukan berarti kalau yang non muslim misalkan ya dia terbiasa dengan keindahan yang versi dia, otomatis ya akhlak mulianya ya versi dia, bukan versi Islam gitu loh. Nah, versinya dia sendiri. Atau kadang ya kita ya orang yang Islam tapi dia istilahnya fokus hidupnya itu apa seni misalkan ya. Ya nanti dia akan berakhlak baik versi seninya itu. Gitu loh. Ya kadang ajaran-ajaran Islam ada yang nggak masuk dalam bawah sadar atau pikiran atau logikanya dia. Nah, gitu ya. Itu dapat dibahas di kelas dan lain sebagainya nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah atau kurang, saya akan tulis di kolom komentar. Saran dan kritiknya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.